Sebelum lanjut nontonnya, boleh ya aku ajak teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Jangan lupa klik loncengnya. Eits, bantu aku buat hitung berapa kali aku bilang kata nendang yuk di video ini. Yang jawabannya benar di kolom komentar dan udah subscribe aku, nanti aku subscribe balik deh. Terima kasih ya, selamat menonton. Kali ini lokasinya deket aja sama rumah. Masih di daerah Pengging, tepatnya di Jalan Sabrangan Salakan Teras Boyolali. Atau teman-teman boleh banget buka Google Maps, itu ketik aja Gubuk Pengging. Nah, Gubuk Pengging ini dia menunya spesialisasi olahan dari kepala sapi. Wah, apa aja ya kira-kira? Kita masuk kita. Jadi biar gampangnya kalau kalian mau cari lokasinya itu dari Umbul Pengging, kalian ke barat dikit, terus ke selatan lumayan jauh, habis itu nanti ada perempatan, kalian belok ke kanan dikit. Nah, di selatan jalan di situ lokasinya. Ada plakatnya gede kok. Di depan warung mereka juga menjual sayur mayur. Pagi Bu. Pagi. Belanja nih. Sampai jam berapa Bu ini sayurnya mangkalnya Bu? Sampai jam 4. Oh, sampai sore ya? Sampai sore. Fresh gitu Bu. Iya. Dari Cipogo langsung atau gimana nih Bu? Iya, dari Cipogo ada yang nyetorin. Oh gitu. Jadi harganya beda pasti dong ya? Iya. Di kompeti kalian lancar. Oh, nih. Selamat belanja ya Bu ya. Iya. Dadek. Tempat ini menurut aku sih nyaman ya. Selain karena model bangunannya yang terbuka, juga karena di sini mengusung konsep kayu dan bambu, jadi terkesan asri gitu. Adem deh, apalagi anginnya semilir, AC alami gitu. Aduh, jadi ngantuk kan? Nah, teman-teman, kita kan udah masuk ke warungnya nih. Di sini kan menunya spesialisasi olahan dari kepala sapi. Kita cek apa aja. Nih, ada rujak cingur, rawon, sop kepala, sop kecil, soto kepala, soto kecil, soto iga, sop pisah, dan ada lagi sih tadi kata mbaknya, aku tanya cuman belum dimasukin ke sini gitu. Jadi ada menu gongso kepala sapi mungkin ya. Nah, ya udah, ini aku udah pesen beberapa, nanti aku jelasin satu-satu ya. Tapi sebelum kita makan nih, aku udah pesen minuman yang aku sih tertarik sama ini ya, cara penyajiannya. Ini judulnya minuman pengabul segala impian. Tahu nggak kenapa? Gini. Gosok. Origin-nya nggak? Bercanda ya teman-teman ya. Ini aku pesen teh poci. Jadi penyajiannya oke banget ya, instagramable, asik gitu buat foto kan. Ini harganya 8.000. Itu ada istilahnya apa? Cenceman teh ya di sini. 3 gelas kosong ya. Gula batu. Jadi ini tehnya masih pahit ya. Kalau kita mau minum, kita masukin dulu gula batunya, tuang tehnya, baru diseruput. Aku ajarin. Ambil gulanya. Berat. Aduk. Pakai perasaan yang aduknya ya. Jangan brutal, tumpah yang ada. Dibalik dulu. Kita rasain. Bismillahirrahmanirrahim. Anget, seger sih, cocok buat pagi-pagi gini ya, biar tenggorokan tuh enak gitu jalannya gitu. Kalau bisa pagi-pagi jangan langsung pesen-pesen es, minum-minum es gitu deh. Ya anget-anget aja dulu biar tenggorokannya tuh los gitu lagi ya. Memang pas sih, teh sama gula batu itu memang paling pas. Ya, kita coba menu pertamanya ya. Udah lapar banget sih. Ini tadi aku pesen salah satunya ada sop kecil. Cukup ngenyangin sih. Ini harganya 10.000. Drama ya pagi-pagi. Jadi ini isinya udah kenyang nih guys. Ada nasi,
sayur, wortel, seledri. Ini apa ya? Pokoknya bagian dari kepala sapi kali ya. Kentang dan yang pastinya kuah. Aku rasain rasa originalnya dulu biar teman-teman tahu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya sih cenderung rasanya nggak gitu bold ya, maksud aku nggak gitu, rempahnya nggak gitu nendang. Memang mungkin ini didesainnya nyegerin karena kan cocok untuk pagi-pagi ya, apalagi di sini tuh di depan sana itu banyak banget yang lewat, terutama kalau hari weekend itu buat pesepeda santai. Jadi ini bisa untuk menu opsional selain soto. Ini apa ya? Aku rasain dulu. Kenyal-kenyal gitu sih, tapi ini bukan kikil. Apa ya? Nanti udah ditanyain ya. Lanjut makan boleh ya? Enak sih. Bener-bener bisa buat opsional buat kalian yang bosen kalau sarapan soto aja. Ini juga ngenyangin kok, sama nyegerin. For your information guys, dari dulu nih ya, aku tuh paling nggak suka wortel. Tapi buat kalian, aku makan wortel. Serius, aku nggak suka wortel. Demi kalian nih, demi. Aduh. Pokoknya gitu ya. Lanjut ke menu berikutnya ya. Tadi aku ada pesen rawon. Shoot dulu bang. Sepaket sama nasi 15.000. Worth sih, kayaknya juga ngenyangin. Cuman ya kita harus buktiin dulu ya rasanya ya. Kamu gitu. Nih rawon tuh ya komposisinya kayak gini nih. Kecambah. Ini bagian dari kepala sapi juga pastinya, dengan bumbu-bumbu khas dia pasti ya. Oh ya, rawon itu identik dengan kuahnya yang hitam gitu. Gimana bisa hitam? Dia tuh kayak pakai bumbu tradisional yang nyebutnya keluak atau keluak, terserah ya nyebutnya. Yang penting itu yang bikin kuahnya jadi hitam. Jadi kalau kuah rawon enggak hitam, ya itu belum rawon. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger juga sih. Abang kameramen pengen ya? Nanti ya, kalau sisa. Aku lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nasi nih. Aduh mantep, mantep banget nih. Bismillahirrahmanirrahim, seporsi kebahagiaan. Jujur aja teman-teman, semenjak di blend pakai nasi, itu rasanya tuh lebih kuat, kayak lebih keluar gitu loh, daripada pas tadi aku makan cuma rawonnya doang. Itu versi aku sih ya, bener-bener pas disatuin sama nasi itu tuh rasanya kayak lebih nendang. Aku lanjut, kalian kapan-kapan harus coba. Aku lanjut ya. Ya, lanjut ke menu berikutnya ya. Ini menu bombastis.
Kenapa bombastis? Karena emang dari awal aku tuh paling penasaran sama ini, namanya rujak cingur. Eits, sebelum lanjut makan rujak cingurnya, aku pengen teman-teman lihat juga nih proses pembuatannya tadi. Untuk menjaga kerahasiaan resep mereka, jadi adegannya nggak aku tampilin semua ya. BTW, ibunya cepet banget masaknya. Enggak kok, itu cuma aku cepetin aja videonya. Ya, warung yang baru buka sekitar 1 bulan ini memang berkomitmen untuk menjaga kualitas setiap bahan yang digunakan, mulai dari bahan cingurnya, sayur-sayurannya, bahan-bahan sambalnya, petisnya, kerupuknya, semuanya mereka mengutamakan kualitas. Nah, ini dia amunisi utama dari menu rujak cingur ini. Cingur sapi. Wah, masih seger ya. Bersih lagi. Nah, dari penampilannya aja nih ya, dari penampilannya dulu, rujak cingur itu sekilas kayak gado-gado, kayak karedok mungkin ya. Ya nggak sih ya. Cuman bedanya ini tetap ada di komposisi utamanya sama di sambelnya. Kalau gado-gado itu kan biasanya pakai sambel kacang ya teman-teman. Kalau ini itu pakai sambel, ya ada kacangnya juga sih, tapi juga pakai petis. Pokoknya beda deh, yang bikin rasanya tuh lebih beda gitu daripada menu yang lain. Terus tentu aja di sini ada kangkung, sayur apa ini, kacang panjang, kecambah, mentimun, kerupuk, tahu, dan yang nggak boleh kalah nggak boleh ketinggalan, cingur itu sendiri. Itulah kenapa dinamakan rujak cingur. Nah, pengetahuan dulu nih buat teman-teman yang barangkali belum tahu nih, cingur itu apa sih? Cingur itu tadi aku tanya sih, katanya dari moncong sapi. Jadi menu ini itu menu khasnya Jawa Timur. Wajar sih kalau di kalangan Jawa Tengah memang belum banyak yang tahu. Itulah kenapa aku pengen coba ini biar teman-teman juga tahu kayak apa sih rasanya gitu. Sebelumnya aku juga mau bilang kalau menurut aku nih rujak cingur ini itu termasuk hidangan yang cita rasanya segmented. Segmented gimana? Ya maksudnya kalau menurut aku ya nggak semua orang bisa suka gitu. Doyan sih tapi nggak semua orang bisa suka, karena pertama ini juga menu dari daerah lain, kedua karena komposisi utamanya cingur tentunya, yang kadang tuh orang sebelum makan kalau tahu cingur opo to gitu, terus kalau tahu cingur itu dari moncong sapi gitu terus langsung ilfil, padahal enggak loh. Kita buktiin aja ya. Mau mananya dulu nih? Oh iya teman-teman, jadi kalau di beberapa tempat lain terutama di Jawa Timur juga itu sebenarnya ada komposisi lain juga gitu, kayak ada potongan nanas gitu, cuman di sini nggak ada. Ya barangkali memang ini keorisinalan dari warung ini sendiri biar bisa lebih gampang masuk ke lidah-lidah orang kawasan sini juga. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bohong, kalau aku pribadi enak ya, suka. Jujur aku juga baru pertama kali makan rujak cingur, suka. Petisnya itu kerasa gitu loh. Jadi dia tuh pakai petis, tipikalnya petis yang manis, soalnya yang aku tahu petis itu ada yang asin, ada yang manis. Nah ini tadi itu pakai yang manis. Kenapa pakai yang manis? Ya mungkin juga untuk menyesuaikan dengan cita rasa lidah orang Jawa Tengah, karena orang Jawa Tengah itu kan identik dengan makanan yang manis-manis. Terus aku tadi tanya juga dan aku sempat kepoin gitu ke dapurnya. Dia tuh pakai petis yang premium, petisnya premium. Kerupuknya sendiri ini bukan kerupuk sepintas kayak kerupuk biasa ya, tapi beliau tadi bilang katanya kerupuk ini tuh
Wih, impor dari mana? Impor dari Pati, teman-teman. Aku tanya emang apa bedanya sama kerupuk-kerupuk yang sini-sinian gitu. Katanya lebih garing dan nggak oily gitu loh, nggak yang minyak-minyak gitu sih. Coba. Ringan teksturnya. Aku tuh suka kerupuk yang kayak gini. Mau itu kerupuk, mau itu keripik, apapun lah yang keras-keras, aku suka yang kayak gini, yang tipis. Kan kadang ada tuh yang pakai kerupuk yang tebel-tebel, itu ya enak sih, cuman aku kurang bisa menikmati aja, kurang keras gitu. Kalau ini top. Enak. Jadi di belakang layar, di belakang mas kameramen itu ada anak aku. Dia udah mangap-mangap lihat emaknya makan kerupuk, kasih dia aja nih. Hilang kerupuknya. Lanjut ke rujak cingurnya. Tadi kan aku udah bilang ya, ini perpaduan antara sausnya sendiri sama sayurannya oke banget. Nggak bohong, enak. 8,5 di skornya dari aku, Ci. Bener-bener gak bohong. Nah, yang mendebarkan nih, cingurnya kayak apa ya rasanya? Hidung sapi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rekomendasiin banget. Please, walaupun ini dari awal udah ngeri, moncong sapi. Tapi rasanya bener-bener otentik. Kenyal nikmat, pedesnya dapet, gurihnya dapet. Aduh, besok balik ke sini deh kayaknya. Oh, ada lontong. Aku baru inget. Jadi tadi tuh ibunya opsional gitu, bilangnya mau pakai lontong apa enggak Mbak gitu. Aku minta pakai sih dikit aja. Kali aja abis ini aku bisa gemuk kan. Kayaknya mas kameramen nggak kebagian deh nanti, buat aku aja ini. Saking menikmatinya. Aku lanjut sambil nanti aku review secara keseluruhan nilai-nilainya, oke? Ya, udah semua nih, makanannya udah habis, minumannya udah habis. Lanjut ke sesi penilaian ya. Waduh, penilaian kayak apa nih? Penilaian versi aku yang jelas teman-teman. Oh ya, jadi sebelumnya mau ngomong dulu, ini penilaian pure dari aku, nggak dibuat-buat, nggak disuruh sama owner warungnya, Mbak dinilai gini, Mbak dinilai gitu. Nggak, ini pure dari aku sendiri. Basic apa berani nilai? Kata orang-orang sih aku pinter masak ya teman-teman, pinter banget masak, cuman males, sombong amat. jadi lebih seneng jajan-jajan gitu. Ya udah, langsung intinya ke penilaian ya. Nyontek dulu. Tadi aku udah pesen sop kecil yang pertama kita makan, harganya 10.000. Sop kecil 10.000, ngenyangin sih. Sayurannya juga tampilannya tuh cantik gitu loh, cukup, maksudnya nggak terlalu banyak sayurannya atau nggak terlalu dikit. Potongan bagian kepala sapinya tadi juga cukup sih. Kuahnya seger, yang jelas rasa kuahnya sendiri emang mungkin sengaja nggak dibikin terlalu nendang atau bold ya, karena memang sifatnya nyegerin gitu ya, mirip-mirip sama kayak soto sifatnya, cuman opsional lain selain soto. Jadi ya oke lah, worth banget. Terus lanjut, tadi yang berikutnya aku tadi makan rawon 15.000. Tadi dapat sepaket rawon sama nasi. Untuk nasi sendiri memang tadi nggak terlalu banyak ya, cukupan lah ya, tapi ditata dengan apik. Bawang gorengnya juga banyak. Rawonnya sendiri seger sih ya, rawon enak sih menurut aku. Juga isiannya, fillingnya itu nggak terlalu banyak
banyak, nggak enak. Konsep kuahnya tuh lebih ke seger, dan memang sih rasanya nggak gitu nendang juga, karena mungkin juga penyesuaian sama lidah Jawa Tengah, karena rawon itu sendiri setahu aku juga khas Jawa Timur itu rawonnya ya teman-teman. Nah bomnya nih tadi, aku tadi juga pesen rujak cingur 15.000. Nah ini jujur banget, ini rujak cingur ini yang mungkin bakal bikin aku bakal sering kesini lagi nih. Pertama aku memang belum pernah makan rujak cingur, kepo nih gimana sih rujak cingur, akhirnya aku pesen di sini kan. Jujur aja dengan 15.000 itu tuh banyak banget, kenyang. Ini mah porsi cowok yang makan banyak gitu ya. Jadi enak banget tadi komposisinya yang kayak aku jelasin tadi. Terus juga sausnya tuh seger nendang, rasa pedesnya tuh enak banget gitu. Terus sama potongan-potongan cingurnya itu sendiri, moncong sapinya juga aku lihat bersih ya, dia udah diolah dengan bersih. Begitu udah masuk suapannya ke mulut itu kayak yang nagih bener. Ini jujur nggak ada yang nyuruh serius, ownernya aja baru pergi nggak tahu kemana gitu. Jadi itu review dari aku, dari Ana dan tim ya guys ya. Aku sangat rekomendasiin kalian suatu saat kalau mampir ke daerah Pengging, suatu saat kalau mampir ke daerah Pengging, tepatnya di Jalan Sabenangan, Salakan, Teras Boyolali, kalian boleh banget mampir ke sini. Tempatnya enak, kayak udah dikonsep kayak nggak asal bikin tempat makan gitu. Udah enak, bersih, parkirannya luas, makanannya enak, pelayanannya ramah. Terus di depan situ ada kayak bikin stall gitu ya, kayak khusus buat jualan sayur gitu, sayur mayur yang dari orang sini juga, cuman katanya itu sayurnya datangnya dari Jepogo, jadi langsung gitu dari pusatnya, jadi harganya pasti beda ya, pasti bersaing. Pokoknya aku recommended banget kalian suatu saat kesini harus coba, harus kasih tahu teman-teman kalian, karena siapa lagi sih kalau bukan kita yang bisa naikin potensi-potensi kuliner di daerah kita sendiri. Karena aku dan tim akan terus bersemangat untuk mengangkat potensi-potensi kuliner yang ada di Boyolali, baik itu kuliner yang sudah melegenda, sudah terkenal, atau kuliner-kuliner baru yang menurut aku layak untuk diangkat. Kenapa? Karena menurut aku kalian semua pejuang kuliner Boyolali, kalian berhak untuk sukses, kalian berhak untuk maju. Oke, jadi semangat terus ya. Oke bang, besok kita kemana lagi nih bang? Belum tahu kan, masih rahasia dong. Kali aja nih, bisa aja warung-warung atau tempat kuliner kalian yang kami kunjungi berikutnya. Jadi stay tune. Pokoknya kalau kalian subscribe, kalian sering mantengin YouTube aku, pasti nanti dapet deh, insya Allah dapet jatah warung kalian yang kami review gitu ya. Oh ya, sebelumnya aku juga boleh ya ngingetin ke teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, sekian dulu reviewnya kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.